Pemirsa, kadang bahaya terbesar bagi seorang prajurit muda bukan datang dari medan perang, tetapi dari dalam baraknya sendiri. Di balik disiplin yang kaku dan rasa kebersamaan yang sering dikedepankan, tersimpan sisi kelam yang jarang terbuka ke publik. Sisi inilah yang kemudian mencoreng nama Yonif TP 834 Wakangemere, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, dan merenggut nyawa seorang prajurit berusia 23 tahun, Prada Namo. Baru 2 bulan mengenakan seragam, Luki pulang bukan untuk cuti, melainkan untuk terakhir kalinya dalam sebuah peti jenazah yang menyimpan senyum terakhirnya pemirsa. Prada Luki Syafril Saputra Namo ini resmi dilantik pada Mei-Juni 2025 dan ditempatkan di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagakeo, NTT. Pada 2 Agustus 2025, ia dilarikan ke RSUD Air Ramo dan dirawat di ICU dengan kondisi tubuh penuh lebam, sayatan, serta bekas cambuk dan rokok. Nah, meski mendapatkan perawatan intensif, Luki meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 sekitar pukul 10.30 sampai 11.23 WITA. Hasil penyelidikan Polisi Militer Kodam 9 Udayana mengungkap indikasi kuat bahwa ia mengalami penganiayaan berulang oleh senior, bukan kecelakaan kerja. Pemeriksaan medis menemukan luka di berbagai bagian tubuhnya dengan jejak kekerasan yang terjadi dalam beberapa periode dan intensitas yang semakin berat. Menurut keterangan keluarga dan petugas medis diketahui bahwa Prada Luki mengalami kerusakan parah pada organ dalam termasuk ginjal yang pecah dan paru-paru yang bocor serta membutuhkan 3 kantong darah. Indikasi ini semakin menguatkan dugaan adanya penganiayaan sistemik oleh senior. Awalnya pemirsa, kalau misalnya kita berbicara soal kronologinya, penyidik ini menetapkan 4 prajurit TNI sebagai tersangka. Namun setelah pemeriksaan lanjutan jumlahnya melonjak menjadi 20 orang termasuk 1 perwira berpangkat Letnan 2 yang menjabat komandan peleton di Yonif TP 834 Wakangamere. Temuan tim penyidik mengungkap pola kekerasan, memukul dengan tangan kosong, menendang, memukul dengan benda tumpul, memaksa korban melakukan aktivitas fisik berat saat kondisi tubuh sudah lemah hingga mengabaikan kebutuhan medisnya. Perwira ini diduga memberi perintah dan membiarkan kekerasan terjadi bahkan ketika kondisi korban memburuk. Para tersangka dijerat dengan kombinasi pasal KUHP dan KUHP militer, pasal 170 KUHP pengeroyokan yang menyebabkan kematian, kemudian 351 dan 354 KUHP tentang penganiayaan berat, kemudian pasal 31 dan 132 KUHP militer tentang penyalahgunaan kekuasaan dan perintah yang melanggar hukum. Ancaman pidana 5 sampai 6 tahun untuk pasal kekerasan, 7 tahun untuk penganiayaan berat dan hukuman 10 tahun untuk penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Kematian Luki, pemirsa, memicu reaksi keras dari publik, di mana kematian Prada Luki dan keterlibatan komandan peleton menjadi keprihatinan. Medsos ramai memunculkan dugaan bahwa kematiannya bukan karena sakit biasa. Banyak warganet membandingkan kasus ini dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi di lingkungan militer dan mendesak perubahan sistem pembinaan prajurit. Dari pihak TNI AD, Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan proses hukum akan berjalan transparan dan tidak ada yang dilindungi. Ia menyebut tragedi ini sebagai pukulan besar dan akan menjadi momentum evaluasi metode pembinaan di tubuh TNI khususnya bagi prajurit muda. Dari DPR sendiri, pemirsa, Puan Maharani juga mendesak, boleh kita next slide-nya, Puan mendesak hukuman berat yang memberikan efek jera sekaligus evaluasi menyeluruh sistem pembinaan TNI. Menurutnya tidak boleh ada lagi tradisi kekerasan yang dibungkus dalih pembinaan. Nah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkap motif penganiayaan yang berujung kematian terhadap Prada Namo. Menurut Wahyu, luka-luka yang dialami oleh Prada Luki ini tidak dengan benda sehingga diduga kuat kematiannya atas dasar pembinaan. Ia menjelaskan pembinaan terhadap prajurit ini pemirsa berlangsung setiap hari. Bentuknya macam-macam, dari fisik, mental, dan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menjalani tugas. Namun yang kini menjadi pengusutan adalah pola-pola yang digunakan dalam pembinaan ini, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia juga mengungkapkan pemirsa terhadap 1 prajurit yang selamat dari penganiayaan akan diminta keterangan. Menurutnya pembinaan yang dialami korban bisa juga dikaitkan dengan kondisi kesehatan dan fisik saat menjalankan pembinaan. Pembinaan itu dilaksanakan terus-menerus, ya, untuk meningkatkan kemampuan, gitu ya. Lalu juga untuk menyiapkan prajurit itu setiap saat siap melaksanakan tugas. Nah, nanti yang ditanyakan itu maksudnya menjadi esensi yang akan dicoba dilihat konstruksinya, ya, pola-pola bagaimana yang menyebabkan kejadian atau korban bisa wafat. Betul, memang ada 1 lagi tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, tiap prajurit kan kondisinya juga beda-beda, ya, dan
pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Ya, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit itu kan. Tapi kan sekali lagi ya, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan wafat. Tidak ada alat ya, nggak ada alat. Ya, lebih kepada menggunakan anggota badan tangan ya. Tidak ada. Artinya tidak ada penggunaan alat tertentu. Pemirsa, keluarga Lucky juga buka suara. Kakak korban, namanya adalah Lusinamo, menegaskan keluarganya menolak isu-isu liar yang beredar di medsos, terutama yang tidak ada kaitannya dengan penyebab kematian adiknya. Ia meminta publik fokus pada fakta bahwa Prada Lucky meninggal karena mengalami kekerasan dan para pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kakak korban menyebutkan bahwa isu-isu liar yang berkembang hanya untuk menutupi aib mereka karena sudah menyiksa adiknya sampai meninggal. Nah, kasus ini bukan sekedar tragedi personal, pemirsa. Ini membuka luka lama tentang kekerasan di lingkungan militer, luka yang selama ini sering ditutupi demi menjaga citra institusi. Bagi keluarga, keadilan ini bukan untuk Lucky saja, namun soal vonis hukuman, tapi tentang memastikan agar tidak ada lagi prajurit muda yang pulang dalam kondisi di dalam peti jenazah karena tangan rekan sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.